Berjumpa lagi bertemu saya teman-teman. Salam sejahtera buat kita semuanya. Melanjutkan latihan soal P3K PJOK yang sesi 6. Langsung saja. Di sini kita akan belajar menganalisis soal seperti kemarin. Akan lebih mendalami soal-soal lagi ya. Nomor 1. Melalui pendidikan jasmani, kepercayaan diri dan cita diri atau self-esteem peserta didik akan berkembang. Dalam membentuk kepercayaan diri dan citra diri yang dilakukan oleh guru adalah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Kata kunci di sini adalah dalam membentuk ya. Dalam membentuk kepercayaan diri, itu yang perlu ditekankan dalam menjawab soal. Untuk menumbuhkan apa? Kepercayaan diri peserta didik akan semakin berkembang. A. Membangun cita diri murid melalui program ekstrakurikuler olahraga. Atau B. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tampil pada event olahraga. C. Memberikan pujian kepada peserta didik yang berhasil menguasai keterampilan gerak. D. Membantu peserta didik untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Itu salah nih ya. Ini karena membentuk kepercayaan. Memberi semangat peserta didik untuk terus meningkatkan citra dirinya. Memberi semangat, ayo. Ya. Ini juga salah pastinya ya. Dalam membentuk kepercayaan diri dan citra diri yang dilakukan oleh guru. Jadi dalam menjawab soal AI ini silakan Bapak Ibu guru semuanya kembali ketika saat mengajar, nanti akan ketemu mudah jawabannya ya. Dalam membentuk kepercayaan diri, pastinya antara B dan C. Silakan Bapak Ibu guru semuanya, teman-teman. Oke, sudah tahu ya cara menganalisis soalnya seperti itu. Harus jeli ya. Jawabannya adalah yang tepat adalah memberikan pujian kepada peserta didik yang berhasil menguasai keterampilan gerak. Ya. Kita lanjut. Keyakinan yang tidak bisa disangkal terkait falsafah pendidikan jasmani. Ya, pastinya kalau pendidikan jasmani yang tidak bisa disangkal adalah pasti bahwa pendidikan jasmani itu yang berhubungan dengan gerak. Itu sudah jelas, tidak bisa disangkal dan tidak bisa dipungkiri bahwa jasmani itu adalah pendidikan yang berhubungan dengan gerak, itu pastinya. Nah, tinggal di sini teman-teman, jawabannya yang berhubungan dengan gerak mana? Karena ada kata kunci ini, kecuali tidak ada yang tidak bisa disangkal. Mungkin opsinya beda ya. A. Penjas meningkatkan kesehatan peserta didik. Karena ini keyakinan, ingat. Penjas dapat diupayakan untuk mengembangkan kepribadian. Penjas meningkatkan kemampuan kognitif. Penjas satu-satunya yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Penjas mengembangkan keterampilan motorik, keterampilan psikomotor. Ya. Sudah saya singgung dari awal, sudah saya bocoran jawabannya bahwa yang tidak bisa kita pungkiri dan sangka bahwa pendidikan jasmani itu berhubungan dengan gerak. Berarti di sini adalah keterampilan atau E ya jawabannya ya. Ya. Jadi kita harus jeli dalam, maaf ini seharusnya C ya. Apa E? Maaf E ini ya. Bukan C. Salah kok, saya salah kopas. Apa namanya? Optionnya ya. Gitu ya. Dimaafkan. Lanjut ke soal berikutnya.
Proses dan keberhasilan belajar peserta didik ditentukan oleh peran yang dibawakan guru selama interaksi belajar mengajar berlangsung. Kompetensi profesional guru, masih ingat, dalam mengajar dapat dikembangkan. Nah, ini ya kata kuncinya yang perlu teman-teman garis bawahi ini ya. Dan proses keberhasilan belajar mengajar. Keberhasilan belajar, maaf ya, keberhasilan belajar peserta didik. Nah, kompetensi profesional yang mana? Kalau Bapak Ibu guru pernah bisa menganalisis apa yang Bapak Ibu guru lakukan selama mengajar, saya yakin hal ini juga tidak akan sulit. Nah, kemampuan profesional yang bagaimana? Karena ini kadang beda-beda tipis antara kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik. Ya, ini masuk apa, pedagogik atau profesional? A. Kegiatan penyusunan RPP di komunitas guru. B. Pendidikan dan pelatihan model-model pembelajaran. C. Workshop penyusunan bahan ajar. D. Forum group discussion FGD ya. Perencanaan pembelajaran. E. Menyusun penelitian tindakan kelas. Nah, yang dapat dikembangkan terkait tentang keberhasilan belajar. Nah, di sini ada keberhasilan belajar, teman-teman jangan langsung menuju ke sini, menuju ke penelitian tindakan kelas, tapi ingat, yang tanyakan adalah ini kompetensi profesional yang dapat dikembangkan. Yang paling tepat itu apa? Yang paling tepat adalah pendidikan dan latihan, biasanya diklat. Nah, di sini ada diklat, ya ada pendidikan dan pelatihan model-model pembelajaran. Itu yang paling tepat gitu ya. Oke ya. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Intinya belajar menganalisis soal atau mendiagnosa soal dengan cermat ya. Sejatinya Olimpiade atau Olimpiade mengandung makna yaitu living excellent, living respect, dan living friendship. Ya, tiga ini intinya ini. Intinya ini. Ungkapan sistem nilai yang mengandung memiliki makna saling menghargai diri dan orang lain dalam hal perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, perbedaan keragaman budaya, dan perbedaan suku, ras, dan bangsa, hak-hak sebagai manusia, dan pencapaian prestasi kesuksesan seseorang merupakan implementasi dari makna apa? Ini yang agak susah. Yang pastinya jawabannya adalah antara ini, dan ini. Kalau ini salah. Karena ini sudah ada di sini kan, yaitu living excellent, respect, dan respect berarti respect. Ini respect ya, maaf ya, respect, friendship, dan excellent ya. Nah, ini harus teliti. Yang berhubungan dengan saling menghargai orang lain, perbedaan pendapat. Di sini kita langsung saja ke dalam pembahasannya biar teman-teman ya, ini respect ya, maaf salah kata ini. Respect ya. Kita ini ya, pembahasan saja biar mudah. Nah, kalau excellent itu yang berhubungan dengan kepribadian. Dia kerja keras untuk mencapai prestasi ya, berjuang hingga akhir, pantang menyerah. Itu maksudnya ke excellent ya. Kalau mengingatnya lebih mudah itu excellent tuh untuk dirinya sendiri apa, nilai untuk motivasi lah ya, untuk keinginan untuk dirinya sendiri. Ini itu paling mudah gitu mengingatnya ya. Kalau respect itu tentang perbedaan, kalau friendship tentang persahabatan, berempati, berhubungan dengan orang lain gitu ya. Itu paling enak ya. Ini respect ya. Itu ya. Jadi mengingatnya mudah. Excellent adalah untuk yang berhubungan dengan siswa atau atletnya itu sendiri, fokus terhadap pencapaian prestasi kayak gini ta. Keseimbangan kebugaran jasmani, kebugaran fisik, motivasi, dan kekuatan mental. Ini kan cenderung ke pribadi ya. Kalau living respect itu perbedaan. Ini tentang perbedaan apakah keragaman budaya, keyakinan, atau hak sebagai manusia, dan
pencapaian prestasi seseorang maksudnya ya. Ini perbedaan. Kalau prinsip mengandung persahabatan, berhubungan dengan orang lain itu ya. Itu mudah untuk mengingatnya. Jadi tidak usah dihafal sampai semuanya. Diingat-ingat saja di kata kuncinya yang mudah untuk diingat ke depannya, itu aja ya. Paling antara 3 ini enak. Kalau teman-teman susah, biasanya yang bingung antara 1 dan 2 ini, excellent sama respect. Itu yang sering dikecokkan antara 1 2 ini. Teman-teman diingat salah satu aja, nanti enak gitu. Syukur teman-teman tadi itu mengingatnya itu excellent untuk lebih condong ke diri pribadi, respect untuk keberagaman, ini perbedaan gitu aja ya. Oke, lanjut. Terlalu lama. Kajian penting psikologi olahraga dalam pendidikan jasmani salah satunya adalah tentang motivasi. Terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didiknya. Memberi pujian, nah ini memberi pujian, memberi koreksi dan sugesti. Memberi petunjuk atau arahan adalah contoh motivasi dengan teknik apa? Ini sudah jelas, saya yakin tidak ada masalah karena ini memberi pujian, koreksi itu sugesti termasuk adalah dengan teknik verbal ya, kata-kata ya, tidak ada masalah itu. Intinya teman-teman jeli saja dalam soalnya. Ini juga sama seperti tadi, harus jeli juga. Pada pembelajaran aktivitas senam berdiri satu kaki, salah satu peserta didik mengalami kesulitan dalam melakukan posisi tersebut. Nah, biasanya ini hanya prolog ya, prolog dalam soal. Biasanya pertanyaan di akhir nanti kita lihat. Namun ia terus mencoba sampai akhirnya mampu melakukan gerakan tersebut. Kondisi psikologis, nah ini yang perlu diperhatikan. Kondisi psikologis yang ditujukan oleh peserta didik tersebut apa adalah yang ditanyakan adalah kondisi psikologisnya, dan akhirnya dia mencoba sampai akhir mampu melakukan gerakan. Nah, yang ditanyakan kondisi psikologisnya. Nah, apakah A, dia percaya diri, B, pantang menyerah, C, tanggung jawab, D, motivasi tinggi, dan E, kepercayaan diri ya. Yang paling tepat yang berhubungan dengan psikologis yaitu apa? Yaitu adalah yang paling tepat adalah pantang menyerah. Itu ya teman-teman ya. Harus jeli dalam mendiagnosa soal ya, supaya tidak susah dalam menjawab soalnya seperti itu. Oke, nomor 7 ya. Pencaksilat dari aspek olahraga terlihat pada kompetisi, terlihat dari pertandingan dan demonstrasi bentuk-bentuk jurus, baik tunggal, ganda, ataupun regu. Oleh karenanya aspek kebugaran ya, bukan kuburan ini, kebugaran ya. Aspek kebugaran jasmani yang dominan dalam pertandingan pencaksilat adalah, ingat di sini kata kunci yang perlu digarisbawahi adalah yang dominan. Jadi tidak ada yang salah dalam hal ini ya, jawaban opsinya ini, tapi yang lebih dominan yang berhubungan dengan bentuk jurus, baik itu tunggal, ganda, ataupun regu ya. Demonstrasi dan pertandingan. Nah, yang paling dominan itu apa? Yang paling dominan atau enggak kita lihat ya, kita teman-teman harus bisa membayangkan dulu ketika dalam soal ini. Teman-teman harus bisa, kalau bila mana teman-teman dalam kondisi blank atau susah dalam menjawab soal seperti ini, kembalikan lagi teman-teman dalam hal sesungguhnya, bahwa di pertandingan pencaksilat itu yang paling berpengaruh itu apa? Pastinya adalah dia di sini biasanya tuh ada beberapa jawaban yang opsinya ini paling mudah itu biasanya gini. Nih jangan ditiru. Biasanya yang membuat jawaban itu pastinya ada satu jawaban yang opsinya ada di beberapa. Biasanya gitu.
tapi belum tentu juga. Nah, itu ya. Ya, yang paling dominan yaitu adalah power, pastinya adalah power, kekuatan ya. Nah, ini kan kekuatan. Nah, kekuatan power ya, kekuatan. Itu pastinya ya. Apakah bersama dengan kelentukan? Pastinya tidak ya. Pastinya adalah ini, antara ini ya, tempat ini, kecepatan dan power. Ini kecepatan dulu ya, bukan kekuatannya dulu ya. Jadi karena gesit ya. Beda lagi dengan kelincahan lah ya. Kecepatan berbeda dengan kelincahan ya. Jadi teman-teman silahkan pahami perbedaan kelincahan dan kecepatan, itu berbeda ya. Oke. Jadi kadang soal antara D dan E ini juga menjebak sebenarnya. Tapi kita kembalikan lagi yang dominan dan tepat, yang paling tepat ya. Pastinya adalah kecepatan dulu baru power, bukan kekuatan dulu dan kecepatan. Seperti itu ya. Oke, yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Penerapan sosiologi olahraga dalam pembelajaran PJOK yang efektif adalah sosiologi olahraga. Nah, masih ingat kajian sosiologi? Silakan teman-teman, saya bahas soal sosiologi itu ada di SKP PJOK juga ada, itu hampir sama itu ya. Diberi hadiah untuk prestasi yang diperoleh. Hubungannya dengan sosiologi tidak ya. Diberi contoh atau teladan yang baik oleh pengajar. Diberi hukuman untuk kesalahan yang dilakukan. Diajarkan dengan menerangkan bagaimana melakukan tugas atau latihan. Diajarkan, diberi contoh, dan diberi hadiah atau hukuman yang efektif. Jelas yang efektif adalah yang E, diajarkan, diberi contoh, dan diberi hadiah atau hukuman. Ini ya. Ya, dalam penerapan pembelajaran PJOK. Kita lanjut. Aktivitas jasmani dapat menjadi medium pergaulan sosial ya. Social intercourse ya, yaitu bertemu dengan orang-orang baru. Nah ini harus hati-hati, bertemu dengan orang baru dan untuk mempercepat atau mempererat hubungan yang telah ada. Berdasarkan pernyataan tersebut, penerapan dalam pendidikan jasmani, ingat ya, kata kunci pertama yaitu adalah pergaulan sosial. Kata kunci kedua yaitu berhubungan dengan orang-orang baru untuk mempererat atau mempercepat hubungan yang telah ada. Nah, ingat ya. Ingat kata kuncinya tadi itu ya. A. Mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler di lingkungan sekolah. B. Mengadakan pertemuan rutin untuk membuat program ekstrakurikuler. C. Mengikuti acara pertandingan ataupun perlombaan antar sekolah. D. Memberikan kesempatan bergaul seluas-luasnya kepada peserta didik. E. Di akhir semester diadakan kegiatan kelas meeting di sekolah. Yang paling tepat yang berhubungan dengan social intercourse ya. Cari kegiatan yang di luar sekolah. Nah, ini mengikuti acara pertandingan ataupun perlombaan antar sekolah, pastinya adalah masuk dalam pergaulan sosial, intercourse, dan bertemu dengan orang-orang baru dan atau ya orang-orang baru. Pastinya Bapak Ibu guru ketika mengirimkan peserta didik ke lomba Popda atau O2SM pasti dia punya teman-teman baru ya. Nah, seperti itu contoh nyatanya atau seperti itu ya. Mas 10, guru berkata pada salah satu siswanya, "Saya yakin kamu bisa. Soalnya saya perhatikan sejak awal kamu itu serius dan sungguh-sungguh dalam berlatih. Ayo lanjutkan ya." Nah, seperti itu. Ini merupakan cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui apa? Ini sudah ini kan secara
secara di sini sudah jelas ya, berkata dengan verbal jelas ya. Jadi tidak, kalau soal-soal seperti ini teman-teman hanya tinggal lebih banyak sering baca-baca aja. Jadi ketika ada soal-soal yang panjang atau banyak analisis, teman-teman tidak bosan gitu ya. Gitu. Oke, dari saya sekian dulu. Kita lanjutkan untuk yang ke sesi berikutnya, yang sesi 7. Semoga teman-teman diberi kesehatan dan keselamatan dan lolos dalam P3K 2021. Salam hangat dari saya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam olahraga jaya.